Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 240427174. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi publik. Materi yang akan saya sampaikan pada video ini mengenai yang pertama, pengertian dari negara, pemerintah, dan ekonomi publik. Yang kedua, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk ke materi pertama, pengertian negara. Negara itu adalah sekumpulan orang yang hidup di wilayah tertentu, diatur oleh pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang sah, dan rakyatnya patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri. Negara bebas menentukan aturan, tujuan, dan kepentingan nasionalnya, tanpa campur tangan pihak lain. Dengan kata lain, keputusan negara didasarkan pada kepentingan bersama rakyat, bukan kepentingan individu atau negara lain. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah itu merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian lainnya. Pemerintah itu juga dikatakan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Penguasa negara adalah bagian dari negara yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan. Ia bisa diibaratkan sebagai pengemudi negara yang menentukan arah kebijakan dan keputusan agar negara berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Keberadaan penguasa yang kuat dan bijaksana sangat penting, karena melalui kepemimpinannya, rakyat terlindungi, aturan ditegakkan, dan kepentingan nasional dapat tercapai secara adil dan juga teratur. Materi selanjutnya masih tentang pemerintah, di mana pemerintah itu adalah badan tertinggi yang menjalankan kekuasaan negara dan mengatur jalannya pemerintahan, misalnya saja kabinet. Yang kedua, pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan rancangan undang-undang, serta bertanggung jawab kepada lembaga legislatif seperti DPR. Yang ketiga, jawaban atau keputusan pemerintah biasanya disampaikan melalui pejabat terkait, misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan lainnya. Selanjutnya, negara atau negeri berarti sesuatu yang dimiliki dan diatur oleh pemerintah, sedangkan partikel atau swasta yang dikelola secara pribadi. Contohnya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta tetap harus dibangun mengikuti standar pendidikan yang sama, yaitu memiliki 3 tingkat pendidikan, ada SD, SMA, dan SMA. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, artinya, undang-undang ini menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pemerintah pusat mengurus urusan nasional yang berskala luas, sementara pemerintah daerah menangani urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Materi selanjutnya mengenai ekonomi publik. Ekonomi publik itu bisa disebut sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, terutama bagaimana pemerintah mengatur, menyediakan, dan membiayai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih berfokus kepada kegiatan yang bersifat umum atau publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur yang biasanya tidak sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta. Selanjutnya, sistem ekonomi atau SE adalah cara atau pola interaksi antar individu, kelompok, organisasi, atau lembaga dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama. Dalam sistem ekonomi, terdapat 3 kegiatan utama. Di antaranya, yang pertama ada produksi, membuat barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya ada distribusi, yaitu menyalurkan atau mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Contohnya menjual sepatu ke konsumen, makanan-makanan yang dibuat lalu ditaruh di supermarket atau toko-toko terdekat. Setelah barang itu diproduksi dan disalurkan, maka akan dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu konsumsi, menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa. Contohnya orang membeli dan memakai sepatu, orang jajan ke toko-toko, ke supermarket, minimarket, begitu.
Selanjutnya, masalah dasar kegiatan ekonomi. Dasar-dasar kegiatan ekonomi itu dibuat harus bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Yang pertama ada what, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Selanjutnya ada siapa yang akan mendapatkan atau memakai hasil produksi tersebut. Kapan barang atau jasa itu dibutuhkan, dan bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Eh, Materi selanjutnya, contoh sistem ekonomi di dunia. Ada tiga. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ciri-cirinya kepemilikan swasta dominan, pasar bebas, pemerintah hanya mengatur sedikit saja. Contohnya ada negara Amerika Serikat, Inggris. Yang kedua ada sistem ekonomi komunis, memiliki ciri-ciri kepemilikan negara yang dominan, semua aset dan produksi diatur pemerintah, distribusinya dilakukan secara merata. Contohnya ada negara Cina, Kuba, Korea Utara. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila atau Indonesia memiliki ciri-ciri campuran antara kepemilikan swasta dan negara, jadi menekankan kepada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan gotong royong. Sistem ekonominya itu didasarkan pada hukum, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang terkait Perekonomian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tiga jenis sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ada swasta, ada individu atau perusahaan yang memiliki dan mengelola usaha sendiri untuk mencari keuntungan. Contohnya ada toko, pabrik, milik pribadi, perusahaan startup. Yang kedua ada negara, adalah pemerintah atau lembaga milik negara yang menyediakan barang atau jasa untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Contohnya ada PLN, Pertamina, rumah sakit pemerintah. Yang ketiga ada koperasi, adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya bersama-sama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata mencari keuntungan pribadi. Contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan koperasi pertanian. Next, dasar-dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Ada beberapa. Yang pertama ada Pancasila, di mana dasar ekonomi Indonesia menurut Pancasila lebih menekankan bahwa manusia merupakan makhluk individu sekaligus sosial. Artinya memiliki hak pengembangan diri sendiri, tapi juga harus berdiri untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 pasal 33 yang mengatur bahwa perekonomian Indonesia berbasis kebersamaan dan kekeluargaan dengan cabang-cabang produksi penting serta sumber daya alam seperti bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Yang ketiga, penjelasan lebih lanjut diatur melalui undang-undang. Sementara pasal pelengkap seperti pasal 23, 27, dan 34 lebih menegaskan pada pengelolaan APBN, hak rakyat atas pekerjaan dan penghidupan layak, serta kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Terakhir, menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, untuk menetapkan kerangka hukum legal framework yang melandasi suatu perekonomian. Yang kedua, untuk mengatur atau meregulasikan perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Yang ketiga, memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi. Yang keempat, membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persindakan. Yang kelima, ada meredistribusikan atau mengisi ulang pendapatan dari suatu kelompok lainnya dan menyelenggarakan jaminan sosial, misalnya menyelenggarakan lantar, menyantuni dan sebagainya. Selanjutnya, ada stabilitas, yaitu adanya kesempatan kerja, harganya yang stabil, ekonomi makro. Yang kedua, alokasi atau sumber daya. Alokasi ini ada dua jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu belanja barang, kalau yang langsung itu adanya pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada distribusi atau pemerataan atau pemerataan. Yang keempat ada ekonomi publik yang fokus pada alokasi dan distribusi.
Selanjutnya, mempengaruhi atau menentukan harga komoditas publik seperti BBM, beras, mendorong atau menghambat kegiatan tertentu seperti peraturan, subsidi, pajak intensif, dan seterusnya. Membangun infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, investasi padat karya atau versus padat modal. Produsen dan konsumen komoditas tertentu meredistribusikan atau membagi ulang pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan seterusnya. Pemerintah dan kesejahteraan publik pengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif, seperti bidang usaha yang perlu dilindungi, bidang usaha yang perlu dibantu, bidang usaha yang perlu didorong, dan bidang usaha yang perlu dilarang. Poin kedua, pengatur ekonomi nasional. Sebagai bidang usaha yang dapat dilakukan asing, bidang usaha yang dapat dilakukan UMKM dan koperasi, bidang usaha yang dapat dilakukan asing BUMN, atau bidang usaha yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal, seperti BUMN, koperasi, dan lain-lain. Pengawasan penggunaan sumber daya ekonomi nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif, seperti bidang usaha yang harus dikurangi dan bidang usaha apa yang harus di stop dan tidak dijalankan lagi. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada peran pemerintah dalam mengelola sumber daya, menyediakan barang dan jasa publik, serta mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik menekankan pentingnya campur tangan negara dalam mengatasi kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas, dan ketidakadilan distribusi. Selain itu, kebijakan fiskal melalui pajak dan belanja negara menjadi instrumen utama untuk menciptakan efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi publik tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah membiayai pengeluaran dan pendapatannya, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut berdampak kepada kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.